tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang, tetapi kita dengarkan tausiah beliau ya, karena hasilnya nanti tentu saja bisa memberikan outcome ya, nilai kemanfaatan yang cukup baik, terutama dalam meningkatkan kapasitas kita. Saya yakin Pak Ustadz, teman-teman di sini baru memanfaatkan 20% dari kemampuan dirinya dan belum memanfaatkan usia emas. Jadi kalau usia emas itu setiap orang beda-beda. Ada pencapaian usia emasnya di 25 tahun pertama, di 40 tahun, bahkan 50 tahun ya. Ada yang mudanya sukses banget, tetapi dalam siklus kehidupan berikutnya selalu menurun karena pencapaian usia emasnya sudah dia lalui. Tetapi usia emas itu bisa kita pelihara, bisa kita pertahankan dengan baik. Pengelolaan yang sebagai pribadi kita sangat baik. Saya kira demikian Pak Ustaz, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairil Anwar MA, yang akan sekaligus membawakan doa pada pagi hari ini. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kantor KSOP kelas 2 Tanjung Putor, Pak Wigyo. Yang kami hormati Bapak Kasubag, Kasih, seluruh pegawai dan honorer di KSOP 2 Tanjung Buton yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga kita dapat sama-sama duduk sama tinggi dalam sebuah majelis tausiah. Jadi kami diminta oleh Pak Aziz juga Pak Wigyo untuk menyampaikan materi tentang bagaimana membangkitkan etos kerja, kemudian ibadah, ketaatan ibadah kita, dan di waktu yang sama juga tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Nah, jujur nih Bapak Ibu yang kami muliakan, seumur-umur saya baru inilah saya ceramah di depan pakai seragam semua. Biasanya kan mahasiswa, maka dengar jawab salamnya saya dah takut dah. Serius sekali nampaknya kan. Nah, tapi alhamdulillah pagi hari ini kita dapat sama-sama duduk saling bersilaturahmi. Sebetulnya kedatangan saya di sini bukan untuk menceramahi, ya kan? Kalau untuk menceramahi banyak penceramah yang lebih handal, ya kan? Nah, sebetulnya kedatangan kami di sini hanya untuk berbagi dan saling sharing lah. Ya, tapi sebelum kami berbicara tentang apa yang sudah ditetapkan sebagai materi kita pada pagi menjelang siang ini, izinkan kami perkenalkanlah diri terlebih dahulu supaya nanti mana tahulah terserempak di jalan, ternampak gitu kan, sehingga kita saling menyapa sehingga menguatkan tali silaturahim di antara kita. Nah, sebelumnya saya mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kausar Pekanbaru, kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 dan S2 pada jurusan Hukum Islam di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia, atau dikenal dengan istilah AIUM.
letaknya di Kuala Lumpur. Kemudian 2015 kami pulang bergabung dengan STM Bengkalis. 2016 kami diminta untuk menjadi ketua prodi, ketua program studi hukum tata negara, dan alhamdulillah sampai saat ini. Kemudian di waktu yang sama kami juga diminta oleh masyarakat Kecamatan Bukit Batu untuk menjadi salah satu imam di Masjid Raya Al-Amin. Ya, jadi kalau di Pak Ning ini mau jumpa saya senang Bu di Pak di Al-Amin. Tapi ialah Jumat Sabtu ya Pak. Karena memang kalau Senin sampai Kamis Jumat itu jumpanya di Bengkalis, saling berbagi lah Pak. Nah, jadi itu sekedar perkenalan kami pribadi. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita saling berjumpa, kita saling menyapa. Nah, selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca salawat. Dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling mulia di hari kiamat nanti bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling tinggi di hari kiamat nanti bukanlah orang yang paling tinggi status sosialnya ketika hidup di dunia. Orang yang paling tinggi di hari kiamat nanti bukan orang yang paling tinggi, yang paling mulia di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ala unabbiukum bi abkhalil bukhala. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bertanya kepada para sahabatku, siapa orang yang paling bakhil bin kedekut dalam dunia ini? Ibu-ibu tahu tak Bu, siapa orang yang paling bakhil bin kedekut dalam dunia? Bapak tahu Pak? Abang-abang tahu? Ada orang yang beranggapan bahwa orang yang paling bakhil bin kedekut dalam dunia ini adalah orang yang tengkuknya dalam. Ya kan? Jangan tengok tengkuk sebelah Pak. Ya kan? Itu kalau mitos kita orang Melayu. Kalau istilah Piramli, orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tengkuknya paling dalam. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tak hidung masin, kan gitu. Ya kan? Tapi taklah kita pernah mencuba tak hidung itu macam mana masinnya gitu. Nah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paling bakhil bin kedekut mengalahkan bakhilnya orang yang punya tengkuk dalam. Kadang kasihan tengok orang yang punya tengkuk dalam, dia memang dilahirkan dengan tengkuk dalam itulah. Sebanyak apapun dia bersedekah, tetap dibilang kalau haji pun haji bakhil. Ya kan? Padahal memang itulah tengkuknya kan gitu. Nah, ternyata ada orang yang paling bakhil bin kedekut dalam dunia ini. Ya, siapa dia? Man dzukirtu ismi falam yusalli alayya. Yaitu orang yang paling bakhil bin kedekut adalah ketika namaku disebut. Namaku itu siapa? Nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebut, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Mengapa dia dikatakan orang yang paling bakhil bin kedekut? Bersolawat kepada Nabi saja tidak mau. Kalau orang tidak mau memberikan harta, mungkin bisa jadilah banyak pertimbangannya. Ini ketika nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tetap tidak mau mengucapkan salawat. Nah itu kan bakhil bin kedekut bin apa lagi ya, segala jenis itu suku sakatnya itu Pak ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama memperbanyak bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang-panjang ya. Memang tadi kata Pak Wigyo, yang lama-lama Pak, paling tidak sampai jam 4 lah. Ya, kira-kira Ibu sanggup Bu? Sanggup, saya tak sanggup Bu. Karena saya jam 1 ini harus jumpa dengan pimpinan, kita ada rapat internal. Jadi insyaallah kita tak lama-lama lah. Insyaallah kita akan membahas satu hadis Pak,
yang mana satu hadis ini mencakup apa yang kita tetapkan materi pada hari ini insyaallah. Nah, jadi hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu wahai Muhammad, inna lillahi 'abdan min 'ibadihi 'abidallahu 500 am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba yang mana hamba ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun lamanya, ujar malaikat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebuah bukit, sebuah gunung. Yang mana gunung yang ditempati oleh sang ahli ibadah dalam beribadah ini sangatlah istimewa. Mengapa istimewa? Karena bukit ini terletak dikelilingi oleh laut yang sangat luas, sehingga dalam sebuah bukit itu hanya dialah yang tinggal di situ, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu dia dalam beribadah. Kemudian keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh tempat ibadah sang ahli ibadah sehingga dia betah beribadah selama 500 tahun itu adalah di kaki bukit itu terdapat sebuah telaga yang sangat segar sehingga menjadi sumber air bagi sang ahli ibadah. Selanjutnya, keistimewaan yang ketiga, di kaki bukit itu terdapat pohon-pohon kurma. Yang istimewa dari pohon kurma ini adalah pohon kurma itu berbuah setiap harinya. Karena kita ketahui bahwa bukan pohon kurma, pohon delima. Pohon delima itu buahnya setahun sekali. Tetapi pohon delima yang mana tempat sang ahli ibadah itu beribadah, maka pohon delimanya berbuah setiap harinya sehingga menjadi bekal makanan bagi sang ahli ibadah selama 500 tahun. Nah, setiap kali sang ahli ibadah itu beribadah selama 500 tahun lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali dia beribadah, selesai dia melaksanakan ibadah, maka sang ahli ibadah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan oleh sang ahli ibadah tersebut? Doa yang dipanjatkan oleh sang ahli ibadah tersebut, fasa'ala rabbahu 'indal waqtil ajal bi ayyakbidahu sajidan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia diwafatkan, dia dimatikan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaj'al li syai'in ayyubsidahu. Dia berdoa semoga dia dibangkitkan kelak tidak ada satupun jasadnya yang rusak dimakan oleh bumi. Itulah doa yang ia panjatkan setelah hampir setiap kali dia melaksanakan ibadah hampir 500 tahun. Pertama, supaya diwafatkan dalam keadaan sujud, kemudian sedikit pun jasadnya tidak dimakan oleh bumi dan ulat dan sebagainya. Maka doa inilah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan sujud dan sedikit pun jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Kemudian tatkala hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Ya malaika adkhilu 'abdi al-jannah bi rahmati." Wahai malaikat, sekarang engkau masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat. Mendengar bahwa sang ahli ibadah itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadah yang sudah ia lakukan selama 500 tahun, maka sang ahli ibadah ini berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal bi amali ya Rabb, mengapa engkau tidak masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalan-amalan yang sudah aku lakukan selama 500 tahun ya Allah? Bukankah aku sudah beribadah kepadamu 500 tahun lamanya? Tapi mengapa engkau memasukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalan-amalanku?
bukan dengan amalan yang sudah aku lakukan selama 500 tahun. Kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, adkhilu 'abdil jannata bi rahmati. Masukkan hamba ini wahai malaikat ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kembali lagi sang ahli ibadah itu berontak, bal bi'amali ya Rabb. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal-amalku ya Rabb. Mendengar apa yang disampaikan oleh sang ahli ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat. Apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat? Qayisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Sekarang malaikat, engkau timbang. Apa yang engkau timbang? Amalan-amalan yang sudah dilakukan selama 500 tahun dengan nikmat yang sudah aku berikan selama 500 tahun. Qayisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Nah, setelah dilakukan penimbangan, fatujad ni'matul basar qad ahatat bihi bi ibadati 500 'am. Dan ternyata setelah ditimbang-timbang, satu nikmat mata yang sudah Allah berikan selama 500 tahun itu sudah menghabiskan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh sang ahli ibadah itu selama 500 tahun. Sehingga kalau dihitung-hitung itu baru nikmat mata, belum nikmat tangan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi bukan surplus, malah minus. Karena yang terjadi adalah minus, karena amal kemaksiatan itu lebih banyak daripada kebaikan, maka Allah kembali memerintahkan kepada malaikat, adkhilu 'abdin nar. Sekarang tadi aku sudah memerintahkan engkau memasukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmat, tetapi dia berontak dan kita lakukan penimbangan, ternyata amal keburukannya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya. Adkhilu 'abdin nar. Sekarang engkau masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Mendengar bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka, bi rahmatika adkhulul jannah ya Rabb. Wahai Tuhanku, jangan engkau lakukan itu, karena aku meyakini bahwa aku masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu, kata sang ahli ibadah yang sudah beribadah 500 tahun. Maka rudduhu, jangan kau lakukan itu wahai malaikat, sekarang hadapkan dia di hadapan. Maka terjadilah sebuah komunikasi. Man khalaqaka wa lam takun syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala kepada sang ahli ibadah itu. Man khalaqaka wa lam takun syai'an, siapa yang telah menciptakanmu dari engkau situ tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada sang ahli ibadah, siapa yang menciptakanmu dari tidak ada? Kata sang ahli ibadah. Kemudian sang ahli ibadah mengatakan, anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Man qawwaka ala ibadati 500 am, siapa yang sudah memberikan kekuatan kepadamu sehingga dengan kekuatan itu engkau mampu melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Siapa yang memberikan kekuatan itu? Kata sang ahli ibadah, anta ya Rabb, engkau ya Tuhanku. Man akhraja laka rumman, siapa yang mengeluarkan pohon delima di kaki-kaki bukit di mana engkau melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Yang mana pohon delima itu berbuah setiap harinya, karena layaknya pohon delima itu hanya berbuah 1 tahun sekali. Sementara pohon delima di mana tempat engkau melaksanakan ibadah setiap hari. Siapa yang melakukan itu? Anta ya Rabb. Man akhraja lakal ma, siapa yang mengeluarkan air di mana engkau melaksanakan ibadah? Anta ya Rabb. Fadzalika kulluha bi rahmati, dan itu semua ketahui wahai sang ahli ibadah, itu hanyalah dengan rahmatku. Fa bi rahmati udkhilukal jannah, begitu juga dengan rahmatku pula aku masukkan engkau ke dalam surgaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, adkhilu 'abdil jannata bi rahmatihi. Sekarang wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Jadi silahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau tak percaya silahkan balik ini buka kitabnya. Kalau tak mau buka harus percaya. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang lumayan panjang ini setidaknya ada 2 pengajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak butuh dengan amal ibadah seorang hamba. Jangan kita mengira bahwa Allah itu butuh dengan amal ibadah seorang hamba.
Ya. Kalaupun kita yang ada di sini sepakat untuk tidak menyembah Allah, bahkan kalaupun kita di sekecamatan Bukit Batu ini sepakat untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala mulai detik ini, kesepakatan yang kita buat itu tidak akan menggoyahkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan suatu amal ibadah, pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Bukan ibadah itu untuk menguatkan posisi kemuliaan Allah. Salah kalau kita berasumsi demikian. Ya, maka ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya. Wa man sa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali lagi kepada dirinya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amal kita, tetapi kitalah yang membutuhkan amal tersebut, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi pundi-pundi amal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, selama apapun amalan yang kita lakukan, itu tidak dapat mengganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dapat menukarkan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala itu terlalu mahal untuk digantikan dengan amalan-amalan kita. Setuju, Pak? Kalaupun kita setelah lahir, misalnya dah lahir masih merah tekiak langsung sholat, ya kan, tak nunggu balik lagi dong. Begitu melahirkan diazankan Allahu Akbar, langsung sholat dia, ya kan. Nah, kemudian tak pernah melakukan dosa selama hidupnya, sampailah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya kan. Itu pun amalan-amalan yang dilakukan itu tidak mampu menggantikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena demikian, maka di dalam hadis ini mengatakan bahwa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan murni amalan-amalan yang kita lakukan. Karena amalan-amalan yang kita lakukan tidak mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita sombong dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Ya kan? Misalnya buat status WA habis tahajudan. Penat habis duha gitu, Pak. Nah, jadi amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu belum tentu menggantikan, belum mampu menggantikan, belum lagi amalan-amalan yang diikuti dengan ria, sombong dan lain sebagainya. Jadi dari hadis ini dapat dipahami bahwa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjiya ahadukum amaluhu jannah. Sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun itu kamu ya Rasulullah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Begitu juga saya. Amalanku ini tidak mampu mengantarkanku menggapai surga Allah Subhanahu wa taala illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepadaku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepadaku, maka aku akan masuk surga. Lihat siapa yang mengatakan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekelas baginda saja, ya kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surganya, untuk mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang memasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak murni hanya amal-amal ibadah kita yang kita lakukan selama hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, dikarenakan kita masuk surga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amalan, lalu bagaimana cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surganya? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Itu harus didudukkan, karena nanti kalau tidak, balik dari banyak yang cari rahmat. Rahmat ini bukan nama orang, Bu. Ya kan? Jangan pula habis nih cari rahmat. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Cara kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada dua. Yang pertama adalah kita harus tetap melaksanakan ibadah. Loh, bukannya tadi yang memasukkan kita ke dalam surganya itu adalah rahmat, bukan amalan, bukan ibadah. Lalu mengapa kita dituntut untuk beribadah? Kalau gitu kita cari aja rahmat, jangan ibadah. Nah, itu salah pemahamannya. Itu namanya kalau bahasa Jawanya misunderstanding. Ya, ada orang Jawa sini, Pak. Nah, jadi itu misunderstanding, tidak duduk kajinya. Nah, jadi meskipun kita katakan bahwa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan murni karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti kita diminta untuk berpangku tangan dari melaksanakan ibadah. Kita tetap harus melakukan ibadah, karena pada dasarnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu pada dasarnya memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengapa kita harus tetap ibadah? Karena ibadah yang kita lakukan sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sepanjang malam, sholat tahajudnya tidak pernah lepas. Sampai-sampai baginda sallallahu alaihi wasallam saking seringnya dan lamanya durasi ibadah yang dilakukan, kakinya itu sampai bengkak. Sehingga hal inilah yang disoroti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati kaki baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sampai bengkak-bengkak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma taf'alu dzalika ya Rasulullah?" Mengapa engkau lakukan sampai segini ya Rasulullah? "Alaysa qad ghafara dzambaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah engkau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan karena engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sudah jamin ampunan bagimu terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tetapi mengapa engkau masih melakukan ini ya Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah afala akunu abdan syakura. Salahkah aku wahai Aisyah untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi tatkala kita melaksanakan ibadah, itu adalah refleksi dari kesyukuran kita atas karunia nikmat yang Allah berikan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa tetap kita melaksanakan ibadah meskipun ibadah itu tidak menjadi tiket untuk masuk surga. Alasan yang kedua adalah karena dengan ibadah itu sendiri, itu merupakan menjadi sarana atau menjadi asbab untuk kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang Allah wariskan dan yang Allah berikan jazaan bima kuntum ta'malun, sebagai imbalan terhadap orang bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita kaji dari segi tafsirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan bima, ada bi, ada ma. Bima, huruf ba di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Nah, dalam perkataan ini, dalam ayat ini, bima kuntum ta'malun, menurut ulama tafsir, perkataan ba di sini merupakan ba as-sababiyah, sebagai ba asbab. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah melakukan amal kebaikan, ibadah-ibadah,
maka ibadah-ibadah inilah yang menjadi asbab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat. Jadi dengan demikian kita masih butuh ibadah, meskipun ibadah itu tidak menjadi tiket 100% untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu menjadi asbab, ya, itu menjadi asbab, menjadi sebab, menjadi syarat dimasukkan ke dalam surganya. Itu dua alasan mengapa kita harus tetap melaksanakan ibadah sebagai wujud ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana mencapai sebagai asbab dan sarana untuk kita dicurahi rahmat sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menggapai rahmat yang pertama supaya dengan rahmat tersebut Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak adalah dengan tetap melaksanakan ibadah. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya adalah dengan cara tetap melakukan amal-amal kebaikan. Kalau tadi ibadah, kalau tadi yang pertama adalah dengan tetap melaksanakan ibadah, maka yang kedua adalah dengan tetap melaksanakan amal-amal kebaikan. Salah satunya adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi pekerjaan yang kita geluti adalah bagian dari amal-amal kebaikan, adalah bagian dari ibadah. Kapan sesuatu yang kita kerjakan itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus dimulai dengan bismillah. Maka setiap kali kita melaksanakan pekerjaan, maka kita harus mulai dengan bismillah. Bedanya rutinitas dengan ibadah adalah ketika kita memulai sesuatu rutinitas dengan bismillah, maka rutinitas itu berubah menjadi ibadah. Makanya di dalam hadis itu disebutkan kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa maktu. Sesuatu yang baik, pekerjaan kita ini kan baik, membantu orang. Kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah dengan nama Allah, maka itu hanya sebatas kebaikan, tidak bernilai sebagai ibadah. Maka supaya kita rutinitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah, maka kita harus mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah supaya pekerjaan yang kita lakukan ini dinilai sebagai sebuah ibadah, maka pekerjaan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita melakukan sesuatu karena seseorang, karena pimpinan dan lain sebagainya, maka itu tidak dinilai sebagai ibadah. Ya, pekerjaan yang besar, ya, amalan yang besar, kalau seandainya tidak didasarkan kepada keikhlasan, maka dia kecil nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun pekerjaan itu kecil di mata manusia, tetapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketika kita membantu diikuti dengan keikhlasan tanpa imbalan seperti yang disampaikan oleh Pak Wigio tadi, maka pekerjaan yang kecil itu meskipun kecil di mata manusia tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan karena ingin membantu, maka itu akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah perkataan ulama mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat, begitu juga banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Jadi amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat, banyak juga yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Sehingga apa? Sehingga di dalam melaksanakan ibadah kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan. Orang yang memiliki kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah, sehingga dia melakukannya dengan penuh keikhlasan, itu sangat berbeda dengan orang yang hanya melakukan pekerjaannya hanya sebatas rutinitas, atau bahasa fikihnya bari'atul zimmah, hanya lepas dari tanggung jawab saja. Itu akan berbeda. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan penuh keikhlasan,
dengan penuh dan menganggapnya sebagai sebuah ibadah, maka dia akan terefleksi dalam apa yang ia lakukan, sehingga dia akan penuh tanggung jawab, penuh berintegritas, profesional dan lain sebagainya. Makanya kalau tanpa keikhlasan, ulama-ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya kan, pernah memberikan sebuah perumpamaan. Al-amal bi ghairi ikhlas kal musafir yamla'u jarrabahu ramlan la yanfa'uhu. Seseorang yang melakukan pekerjaan rutinitas kehidupan sehari-hari bukan karena keikhlasan tetapi karena seseorang dan lain sebagainya, maka mereka itu ibarat seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, sangat melelahkan. Nah, dengan perjalanan jauh yang sangat melelahkan tersebut, ditambah lagi dia mengisi kantong-kantongnya dengan pepasiran. Yang mana pasir-pasir yang diisi di kantongnya ini la yanfa'uhu, sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi dirinya, akan tetapi justru akan menambah beban yang dipikulnya. Jadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memandang sebuah pekerjaan yang kita geluti, yang kita lakukan adalah bagian dari sebuah ibadah. Maka kalau kita sudah melakukannya dengan perspektif bahwa itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu tidak hanya dipandang dalam perspektif masjid. Segala kebaikan yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang yang lain, maka itu dikategorikan sebagai ibadah amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah kita lakukan, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah diantara dua cara bagaimana kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dua cara tersebut sebetulnya banyak lagi cara yang bisa kita lakukan, ya, tapi secara garis besarnya dan sesuai dengan tupoksi kita dan profesi kita, maka inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini sedikit banyaknya memberikan manfaat dan motivasi bagi kami secara pribadi dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang pagi menjelang siang hari ini, insyaallah. Silakan kalau ada yang bertanya, Pak. Kalau Pak Haji Rene itu udah sering tanya, Pak, kalau di kelas. Itu kasih kesempatan yang inilah. Oh gitu ya. Ya itu nada gitu, Pak. Lagi ada yang bertanya, Pak. Kalau tak selesaikan di sini, nanti kita selesaikan di media sosial. Ketika kita akan mendapatkan rahmat, itu salah satunya adalah sebelum melaksanakan ibadah, mungkin dengan basmalah, yang kedua dengan ikhlas. Terus bentuk amalannya apa kira-kira selain mungkin bismillah, Ustaz? Adakah mungkin zikir yang harus dilakukan sehingga untuk memperkuat amalan itu sendiri menuju ke rahmat Allah? Sebetulnya kalau amalan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Yang pasti dari semua amalan itu kita menghadirkan bahwa kita senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika dalam dirinya menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari ibadah, maka dia tidak butuh CCTV lagi, karena dia tahu CCTV Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar jangkauannya daripada CCTV Pak Kepala. Ya kan? Jadi kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka itulah martabat yang tertinggi dari keimanan itu adalah ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innallaha yaraka. Jadi kalau seandainya dalam kita melaksanakan ibadah, an ta'budullaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat dia.
Kalau memang kita tidak melihat dia, yakin dan percayalah bahwa dia akan melihat Anda. Jadi orang yang merasakan bahwa pekerjaan ini adalah bagian dari ibadah, mereka akan senantiasa sadar bahwa apa yang ia lakukan itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kepala kantor pun dia akan tetap melaksanakan ibadah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulah. Maka bekerjalah. Inilah konsep integritas yang digagas oleh Al-Quran, Al-Quranul Karim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Barulah wal mu'minun. Fasayarallahu wa rasulahu wal mu'minun. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, lakukanlah pekerjaan. Karena yang menilai pekerjaan yang engkau lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu wa rasulahu wal mu'minun. Barulah yang melihat kita adalah al-mu'minun, orang-orang di lingkungan kita. Terkadang kita terbalik. Ya kan? Wa qul i'malu fasayaral mu'minun wa rasulahu wallah. Ayat Quran itu dibalik. Ya kan? Terkadang kan orang sekarang tepuk dada tanya selera. Supaya sesuai dengan hasrat dan tujuannya, maka dipelintirkanlah ayat tersebut. Sehingga apa? Bekerjalah. Sehingga dengan pekerjaan itu akan dilihat oleh manusia, dilihat oleh pimpinan, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu terbalik. Makanya di dalam Al-Qur'an sebagaimana kami jelaskan tadi, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Bekerjalah. Ya, bekerjalah karena yakin dan percayalah bahwa pekerjaan yang engkau lakukan fasayarallahu amalakum fasayarallahu wa rasulahu wal mu'minun. Maka amalan yang engkau lakukan itu akan dipantau di muraqabatillah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran ini sudah sebati dalam diri kita, maka saya yakin dan percaya tidak ada lagi kasus korupsi di Indonesia ini. Kalau kita nak ngambil, ya Allah nengok, memang CCTV tak nangkap tuh, dah disemprot pakai apa kan, cat apa gitu kan. Contoh bukan di sini tuh di Afghanistan, dah dimatikan lah gitu kan. Tapi kita tahu, oh ternyata di atas CCTV kantor ini ada CCTV Allah. Nah kalau kesadaran seperti itu sudah kita miliki, maka saya yakin dan percaya, insya Allah Indonesia ini akan semakin maju, dimulai dari kita memiliki sikap dan kesadaran seperti itu, Pak. Jadi kalau zikir itu tergantunglah dengan pribadi masing-masing. Bisa nak panjang dari maghrib ke isya gitu kan, macam Pak Haji Reno dari maghrib ke isya, ya kan. Kalau gitu-gitu yang apa ini kan imannya masih gini, mungkin 10 menit orang dah habis. Kayak saya dialamin itu kan, macam mana awak nak zikir lama, kita baru Allahumma anta salam, dia pun dah wassalam pergi. Kadang awak nak lama kan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wassalam, pergilah dia. Nah, jadi sesuai dengan inilah. Yang penting kita yakini bahwa dengan zikir-zikir tersebut kita menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Itu aja kalau dari Pak. Mungkin Pak Bigi ada tambahan. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Kalau soal ibadah saya lebih banyak belajar dengan Haji Rino. Jadi memang ilmunya berat, di samping berat badannya juga luar biasa, tapi di luar konteks itu ilmunya juga berat beliau itu. Lah, pertama yang saya tanyakan, kadang-kadang Pak Haji Rino ini kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan itu sampai kadang-kadang menunda ibadah. Nah, misalnya ini contoh aja Pak Haji. Nah, misalnya beliau sedang memberikan pelayanan sertifikat kapal, Pak. Apakah itu untuk lekra, di tengah-tengah sudah ada, beliau agak menunda. Ini kan pelayanan, bukankah pelayanan bagian dari ibadah misalnya. Nah, konteks seperti ini
ini kan beliau sudah tanggung jawab, Pak. Beliau sudah tanggung jawab melaksanakan. Customer juga tuh, oh Pak Haji atau yang lainnya bagus sekali nih layanannya. Jadi dalam satu kali dalam satu siklus ini udah maksimal. Tetapi menunda ibadah sholat dulu, walaupun tidak mengabaikan, tapi hanya menunda. Dalam konteks ini apakah itu dibenarkan atau tidak? Kemudian kalau kita rapat misalnya, kemudian di tengah jalan terjadi kecelakaan. Saya pernah membaca hadis atau bahwa prioritaskan urusan ibadah kita. Kalau waktu sholat, urusan yang hubungan dengan hablum minanas nanti nomor 2. Nah, dalam konteks di jalan kita melihat kecelakaan misalnya dan terjadi kendaraan, pada saat itu sebelah ada masjid. Nah, pada saat kejadian sudah masuk sholat dulu. Perlukah kita sholat dulu sebentar baru kita menolong, atau membantu dulu baru sholat? Makasih Pak. Ini dilematis belum? Jadi sebetulnya tadi kami minta Pak Wigyo menambahkan pertanyaan Pak atau menambahkan jawaban, tapi nak bertanya tak apa. Jadi pertanyaan Pak Wigyo ini mengingatkan saya waktu tes CPNS dulu. Tes apa TIU Pak ya? TIU kan? TWK, TKP. Ya kan? Yang ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi apa yang dapat kami garis ambil benang merahnya? Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-ithar fil ibadah makruhun wa ghairuha mahbub. Jadi al-ithar itu adalah mendahulukan orang lain atau toleransi, bisa juga diartikan sebagai toleransi. Jadi konsep toleransi di dalam ibadah itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Tetapi kalau dalam konteks di luar ibadah, wa ghairuha mahbubun, di luar dari ibadah, maka itu sangat dianjurkan. Maka kalau dalam kondisi seperti dicontohkan tadi, pertama misalnya Pak Haji Reno kemudian dalam situasi memberikan pelayanan, kemudian di waktu yang sama azan tiba, kemudian dalam konteks yang kedua kita dihadapkan dengan sebuah situasi ada kecelakaan, kemudian kita mau menolong sementara azan dah tiba gitu kan. Nah, maka dalam hal ini ada kontradiksi antara kemaslahatan, ya kan? Nah, kalau memang dalam kondisi seperti ini, kalau memang diyakini bahwa ada orang yang lain, kalau konteks yang kedua tadi itu Pak, kalau seandainya kita meyakini bahwa tanpa kita masih ada orang yang menolong, nah itu maka kita harus mendahulukan mendahulukan ibadah, karena kita yakin mungkin Pak Haji Reno tak sempat karena sholat, tak masalah, nanti ada yang Pak Haji lain gitu kan, adalah yang menolong. Karena dalam hal ini ada dua maslahah dalam teori maqasidus syariah yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, bahwa syariat ini pada dasarnya Pak bukan diturunkan tanpa dasar, dia punya maksud dan tujuan. Nah, tujuan itu dibagi 3. Ada yang sifatnya daruriyat, sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Kemudian ada sifatnya yang hajiat, yang boleh dilakukan, tapi kalau seandainya tidak dilakukan maka akan mendapat kesulitan. Itu namanya hajiat. Kalau disamakan dengan bahasa ekonominya, kalau ini yang tingkat kebutuhannya primer, kalau yang hajiat ini sekunder, maka yang tahsiniyat yang ketiga itu adalah tersier. Jadi kalau yang sifatnya ad-daruriyat itu sesuatu yang tidak boleh tidak. Yang tidak boleh tidak itu ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifzu akli, menjaga akal. Kemudian yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta. Yang kelima adalah hifzu an-nasab atau keturunan. Nah, kalau seandainya kita adalah orang satu-satunya yang diyakini akan menolong dia, kalau seandainya kita tidak menolong dia, maka apa yang terjadi konsekuensinya? Dia akan meninggal. Nah, maka dalam keadaan seperti ini kita dituntut untuk menjaga hifzun nafsi tadi itu, menjaga jiwa, ya. Nah, maka dalam hal ini maka hifzun nafsi itu lebih diutamakan daripada melaksanakan ibadah. Nah, kita tengok dalam perspektifnya
kondisinya seperti apa. Kalau memang dalam kondisi tidak ada, memang satu-satunya lah kita di situ, tak ada orang lain loh. Memang jalan tuh sepi di tengah hutan, kita sendiri berdua gitu kan. Atau di dalam kondisi yang lengang, tak ada, cuman kita yang nampak, dan kalau seandainya kita tidak tolong maka dia meninggal. Maka dalam hal ini apa? Kita lebih diutamakan untuk menyelamatkan, menjaga hifzun nafsi dibandingkan dengan hifzun ibadah. Tapi bukan berarti kita di kewajiban kita untuk melaksanakan sholat itu gugur, tidak. Artinya kita tetap dituntut untuk melaksanakan sholat setelah kita melaksanakan hifzun nafsi, menjaga jiwa yang kita tolong tersebut. Nah itu satu. Tapi kalau kondisinya macam Pak Reno tadi itu berbeda dengan orang yang meninggal tadi itu, yang nak meninggal tadi itu. Contoh, ini kan makanya kita melihat sesuatu itu ketika kita mau memberikan sebuah hukum, ketika kita mau memberikan sebuah fatwa atau hukum, maka kita harus melihat benar bagaimana gambaran dari kondisi tersebut. Karena di dalam satu kaidah mengatakan tasawwurul hukmi ma'a tasawwuril illah. Sesuatu hukum itu ditetapkan berdasarkan sebab-sebabnya, kondisinya bagaimana. Nah, kalau memang kondisinya seperti Pak Haji Reno tadi itu, maka apalagi di sini kan alamin dekat ya kan. Nah, maka ya kembali Wasallam ketika ditanya ayul amali ahabbu indallah, apakah suatu amalan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, kata baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan hal tersebut, kata baginda sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, maka yang paling mulia itu adalah salat pada waktunya, apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat yang dilakukan secara berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan salat yang dilakukan secara sendiri-sendirian. Berapa besarnya Bu? 27 derajat. Bukan derajat Celcius. Nanti AC nanti. Tapi itulah Pak. Nah, jadi mudah-mudahan tak ada lagi yang bertanya. Atau yang mau mula, kasihan pula kan. Oke, Pak aja dulu. Saya harus bertanya Pak. Nanti orang ini komplain sama saya. Tanya Pak. Ada orang-orang berkata sama saya Pak, afdalnya sholat wajib adalah di masjid. Nah seperti kami ini Pak, rata-rata 50% waktu kami di kantor. Kami sholat kami di musola, tapi dalam berjamaah insyaallah. Jadi derajatnya Pak, musola dan masjid itu, apalagi masjid kan dekat rumah Pak. Memang ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis mengatakan Nabi SAW bersabda, la sholata li jiranil masjid illa fi masjid. Nah, itu hadis itu bukan perkataan Upin Ipin. Jadi hadis itu mengatakan la sholata li jiranil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat yang dilakukan oleh seorang hamba yang tinggal di area masjid kecuali di masjid. Nah, yang dikatakan jironul masjid itu siapa? Tetangga masjid itu siapa? Ya, kalau orang yang jual buah itu memang tetangga masjid, betul loh. Ya kan, ada kakak jual buah itu bukan tetangga lagi, memang depan hidung masjid. Ya, kalau dia tak ke masjid memang melewat. Jadi ada sebuah fenomena indah. Setahun yang lalu, bukan setahun lah. Bulan 1 kami berangkat umroh, ya kan? Sebalik dari umroh itu memang corona lah, ya kan? Nah jadi fenomena indah itu adalah ketika datang waktu sholat, itu memang jauh sebelum waktu sholat tiba itu semuanya ditutup, tinggal aja gitu, ya kan? Jadi bukan hanya di tanah Arab sana, di Mekah dan Madinah. Waktu saya berangkat di Aceh, ya, di Aceh. Jika waktu ada kegiatan MTQ nasional mahasiswa, jadi ketika waktu sholat tiba, itu orang mau belanja tak diapik nih Pak, ya kan? Nah seperti itu yang harus kita lakukan. Ya, ini tidak semakin azan semakin semangat dia nak menjual. Memang saya tadi kuat godaannya, macam apa nih Pak? Kami kan tinggal di kampung Jawa Pak.
Kampung Jawa itu kan paritnya lumayan banyak ikan lele kan. Semakin maghrib saya tengok semakin banyak orang mancing. Makanya ikan lele itu dikatakan orang ikan setan karena munculnya maghrib-maghrib. Kami tanya kan, ngapu tak nunggu orang yang pergi mancing di Surya Dumai segala macamnya itu Pak. Itu jam berapa pergi? Jam 5. Kan? Wallahu a'lam lah kalau sholat di sana. Sedang rumah kadang tak sholat. Apalagi di apa kan di kebun sawit itu. Nah, tapi kata dia pula informasinya bahwa semakin maghrib itu semakin banyak lele itu, semakin kuat makannya itu. Jadi itulah artinya godaan hidup itu. Nah, kembali ke permasalahan tadi, artinya bahwa yang dikatakan hadis ini jironul masjid, tetangga masjid itu siapa? Yang dikatakan tetangga masjid itu adalah orang yang masih dengar suara azan, ya kan? Kalau dia masih dengar suara azan sebuah masjid, maka dia termasuk dalam apa? Dalam kategori jironul masjid. Apalagi sekarang masjid itu nih toa 4. Jangankan sini Pak, Kampung Jawa pendengar. Kalau saya imam itu kata rumah bang, suara bang kuat betul sampai di sini. Macam bisa sambil di rumah tuh Allah bang ikut yang gitu. Cuma kan tak boleh pula ya Pak. Nah, artinya apa? Artinya kalau patokannya adalah corong, memang mungkin sampai ke Roro sana jiron Masjid Alamin tuh. Nah, cuman yang berdekatan lah dengan masjid. Cuman ada golongan yang ekstremis dalam memahami hadis ini. Golongan yang ekstremis dalam hadis ini adalah mengatakan bahwa la jiron, la solata, tidak sah solat seorang hamba yang dilakukan bagi kalau seandainya dia termasuk dalam kategori tetangga masjid, tapi seandainya dia tidak mau melaksanakan sholat di masjid. Nah gitu. Jadi dalam hadis ini dia memaknai bahwa tidak sah meskipun kita sholat, ya kan? Kita tetangga nih, tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Nah itu dia tidak sah sholatnya meskipun dia sholat. Nah itu pendapat yang termasuk dalam kategori pendapat yang ekstrim. Karena kalau kita pahami hadis ini secara pandangan usul fikih, dalam pandangan usul fikih, la sholata. La solata dalam bahasa usul fikih, dalam istilah usul fikih, la itu adalah la al-kamal, la nafyul kamal. Jadi menafikan kemuliaan. Artinya apa? Bahwa orang yang melaksanakan sholat secara sendirian sah sholatnya. Jadi jangan pula kita bilang tak sah sholat niko, betumbuk kan? Sah sholatnya. Karena apa? Karena ya tadi itu la sholat ini bukan tidak ada sholat, artinya sah sholatnya itu tidak terima, sah sholatnya, tetapi apa? Dia tidak mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa yang tidak dapatkan? Kemuliaan sholat secara berjamaah. Kalau sah sholatnya sah, cuman dia tidak mendapatkan 27 derajat, bukan derajat Celcius. Nah, jadi kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk ke sana dan segala hal pertimbangannya, kalau dilaksanakan secara berjamaah di sini, dia juga mendapatkan pahala 27. Karena yang disyaratkan dalam hadis ini apa? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27. Jadi salat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik dibandingkan dengan salat yang dilakukan secara sendirian. Jadi yang digaris bawah itu adalah dilakukan secara jamaah, ya kan? Ya, memang lebih utamanya adalah dilakukan secara berjamaah di masjid. Mengapa demikian? Karena semakin besar masjid tersebut, semakin raya masjid tersebut, kan semakin banyak nih, semakin banyak jamaahnya, maka semakin Semakin besar pula lah pahalanya. Nah, jadi seperti itulah Pak. Penjelasan yang mungkin sedikit kami ini kan. Ada lagi Pak? Ibu-ibu nanya Bu, Kang mengigau-ngigau pula. Lanjut Ibu. Kalau Ibu dah cakap lanjut, apa lagi lah kan? Apa nengok jam nak nyebrang lagi kan? Kang nanti roro minyak pula kan? Oke lah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengundang kami di sini. Jujur ini sebuah penghormatan bagi kami bisa duduk bersama-sama Bapak Ibu sini kan. Biasanya kami cuma mandang di jalan gitu kan. Nah ini alhamdulillah bisa duduk sama silaturahim. Jadi kedepannya kalau kita saling jumpa, kita saling menyapa lah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dinilai sebagai ibadah.
Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah keberkahan pada siang yang berbahagia ini, pagi menjelang siang berbahagia ini, mari kita sama-sama kita tutup dengan sebuah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhiri wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم من لا يحتاج إلى بيان ولا تفسير حاجاتنا إليك كثير فأنت علام بها وبصير. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبادي يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم والقرن ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم والقرن ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم والقرن ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Pak Ligong, minta maaf kami. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sesungguhnya yang benar dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Sebelum melanjutkan acara makan siang, saya sudahi acara pada hari ini. Barakallahu li falakum walakum fil ulumi wal afham innahu huwassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mundur dibuat kakak. Mundur dibuat.